Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sahabat tani pecinta kurma di mana saja berada. Hari ini tanggal 12 Mei tahun 2025, di mana pada hari ini kami memperlihatkan tahapan proses pemeliharaan tanaman kurma yang kami lakukan di Bukit Pinang Farm dan Resto. Adapun tahapan yang sudah kami lakukan di dalam upaya pemeliharaan tanaman kurma ini, yang pertama kemarin kita melakukan pruning, di mana pruning tersebut berfungsi untuk membuang pelepah daun yang dianggap tidak efektif, antara lain daunnya yang sudah menua dan mengering seperti itu, atau pelepah daun yang dianggap kurang baik dalam artian melindungi tanaman lainnya. Nah, pruning itu penting dilakukan agar menjaga kelembaban yang ada di sekitar tanaman, sehingga tanaman lain bisa mengambil cahaya matahari dengan baik. Nah, setelah dilakukan pruning kemarin, juga kita lakukan penyiangan, membuang gulma yang ada di sekitar tanaman. Fungsi dari penyiangan itu adalah untuk membersihkan lahan sebagai tempat tumbuh tanaman kurma ini, sehingga nantinya bila kita memberikan unsur hara, maka unsur hara itu khusus difokuskan kepada tanaman, artinya tidak diambil oleh tanaman kurma. Nah, kemudian setelah itu, tibalah pada hari ini proses pemberian kapur. Nah, pemberian kapur ini hampir rutin ya kami lakukan, maksimal itu 3 bulan sekali, karena seperti yang sering kami katakan di video sebelumnya, bahwa lahan kami ini adalah lahan gambut dengan tingkat keasaman tanahnya yang tinggi ya, sehingga perlu dilakukan satu upaya ya agar lahan ini bisa produktif seperti itu. Nah, antara lain salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pH tanah dari asam ke netral atau basah, upaya yang sering kami lakukan itu dengan pemberian kapur. Karena fungsi kapur ini selain mensuplai unsur hara mikro seperti kalium, juga akan memperbaiki struktur tanah ya. Dengan demikian, maka struktur tanah menjadi baik karena pH tanahnya dari asam menjadi netral atau basah. Nah, teman-teman sekalian ya, mungkin saja di daerah kami tidak sama dengan daerah lain, apalagi daerah pegunungan yang berkabur, tentunya pH tanahnya basah ya, seperti itu.
Dan bila kita melihat dari apa namanya, keperluan dari tanaman kurma, kurma itu memang menghendaki pH tanah yang basah ya, antara 7 ke atas seperti itu. Nah, oleh sebab itu pada daerah yang sudah kondisi tanahnya basah, maka sangat cocok ya ditanam kurma. Oleh sebab itu pada daerah kami yang asam ini dibutuhkan satu perlakuan yang ekstra ketimbang daerah-daerah lainnya. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan pada pagi sore hari ini. Mungkin pada proses pemeliharaan berikutnya akan kami sampaikan ke teman-teman sekalian, dan mohon saran masukannya, karena kami adalah petani kurma pemula ya, yang masih belum memahami bagaimana budidaya kurma yang baik. Jangan lupa jangan lupa subscribe dan like-nya agar kita bisa berkomunikasi pada video ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.